Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, guru hebat dimanapun berada. Izinkan kami di video kali ini berbagi materi yang akan diujikan pada seleksi pengadaan P3K. Kali ini untuk kompetensi manajerial bagian integritas. Akan ada beberapa soal nanti yang lengkap dengan pembahasannya. Untuk menjawab soal mengenai integritas, teman-teman ingat saja 4 hal ini, yaitu yang pertama nilai kejujuran, yang kedua nilai moral, yang ketiga kepatuhan terhadap aturan, dan yang keempat daya tahan untuk tidak berbuat curang. Nah, artinya sebagai pegawai ya, kita harus memegang teguh keempat hal ini. Semakin kita berintegritas, maka akan semakin dihormati. Sebaliknya, semakin nilai integritas kita itu lemah, maka orang-orang juga akan semakin tidak menghormati kita. Dan oleh karena itu harus tegas dan tunjukkan kewibawaan kita dalam bekerja. Kita punya keempat hal ini, gitu ya. Oke, kita langsung ke soal ya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Sikap Anda: A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Untuk soal ini jawaban kita adalah E, karena pembuatan surat izin tersebut sudah menjadi bagian dari pekerjaan dan itu adalah pelayanan dari pekerjaan kita. Nah, sehingga tidak diperbolehkan lagi untuk meminta uang tanda terima kasih. Di bagaimanapun juga kita tidak boleh melakukannya sama sekali. Soal selanjutnya. Anda dipercaya oleh atasan untuk menyimpan berkas hasil rapat para pimpinan di instansi Anda yang belum Anda ketahui isinya dan juga belum diketahui oleh rekan Anda lainnya. Sikap Anda: A. Mengatakan pada teman Anda bahwa Anda telah mengetahui isinya agar mereka penasaran. B. Membuka isi berkas tersebut karena menganggap bahwa atasan Anda telah mempercayakannya pada Anda. C. Menyimpan berkas tersebut sesuai arahan atasan Anda. D. Membuka berkas tersebut bersama rekan-rekan Anda. E. Membawanya pulang dan membacanya di rumah agar tidak ketahuan atasan Anda. Nah, ini jawabannya adalah C. Menyimpan berkas tersebut sesuai arahan atasan Anda. Di sini yang diminta adalah nilai kejujuran. Justru karena atasan sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Anda, maka kepercayaan itu harus dijaga. Kalau arahannya untuk disimpan, ya disimpan saja. Tidak usah berusaha atau berpikir untuk membuka isi dari berkas tersebut. Berikutnya, ketika membeli perlengkapan kantor, Anda menemukan bahwa ada salah satu barang yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja dan tidak terhitung dalam struk belanja. Maka sikap Anda: A. Membawanya pulang. B. Mengembalikan barang tersebut dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. C. Diam saja karena menganggap merupakan rezeki Anda. D. Segera meninggalkan tempat tersebut. E. Menjualnya pada rekan Anda dan mengambil uangnya. Nah, untuk jawaban soal ini adalah B. Mengembalikan barang tersebut dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Ini yang diminta adalah kejujuran, ya. Walaupun tidak ada orang yang mengetahui, tapi kejujuran itu tidak ada ataupun ada orang yang mengetahui harus tetap dipegang teguh, ya. Selanjutnya, menurut Anda disiplin adalah A. Selalu tepat waktu menyelesaikan tugas. B. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan. C. Taat dan patuh terhadap aturan atau nilai yang berlaku. D. Cepat dan tanggap dalam bekerja. E. Menghargai waktu. Nah, ini disiplin artinya adalah taat dan patuh terhadap aturan atau nilai yang berlaku. Artinya ini sesuai dengan aturan, ya. Berikutnya, jika Anda terpilih sebagai ketua dalam sebuah kegiatan di kantor Anda, maka Anda akan membagi tugas pada rekan yang menjadi anggota tim Anda. A. Sesuai bakat mereka. B. Sesuai keahlian dan keterampilan. C. Sesuai sifat dan kepribadian.
D. Sesuai keinginan dan minat. E. Sesuai kedekatan hubungannya dengan Anda. Nah, ini jawabannya adalah B. Sesuai keahlian dan keterampilan. Karena di sini ada aturan ya, kemudian ada nilai moral, artinya meskipun teman Anda itu dekat dengan Anda bukan berarti harus memberikan pekerjaan yang lebih ringan kepadanya. Ataupun sebaliknya, jika ada teman-teman yang secara pribadi hubungannya tidak begitu dekat, maka diberikan pekerjaan yang lebih berat. Tidak seperti itu. Tetapi membagi tugas itu berdasarkan keahlian dan keterampilan. Dengan begitu setiap kegiatan yang ada di dalam acara tersebut akan selesai dengan baik karena dipegang oleh ahlinya. Jadi sesuaikan dengan keahlian dan keterampilan. Seperti itu ya. Selanjutnya, rekan Anda sekaligus teman karib Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka sikap Anda: A. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. B. Merasa biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. C. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. D. Pura-pura tidak mengetahui dan diam saja. E. Mengingatkan dan melaporkan pada yang berwenang. Kalau ketemu kasus seperti ini di dalam bekerja, kebetulan teman tersebut adalah yang dekat dengan kita ya. Meskipun dia melakukan kesalahan, ya kita tahu dia melakukan kesalahan, maka kita harus mengingatkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan kalau dia tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, maka kita harus melaporkannya pada yang berwenang. Meskipun dia memang sangat dekat sekali dengan kita. Ya, jadi jawabannya adalah E. Mengingatkan dan melaporkan pada yang berwenang. Oke, soal lagi berikutnya. Rekan-rekan kerja Anda sering sekali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap Anda: A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan Anda. B. Melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan kerja yang lain agar tetap kompak karena semua melakukannya. C. Menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi. D. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas. E. Membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena Anda tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Sini yang diminta adalah bagaimana kita menggunakan sesuatu pada tempatnya, ya, artinya sesuai dengan aturan. Dan dengan bisa mempertahankan hal tersebut, kita menunjukkan satu nilai moral yang baik di antara rekan-rekan kerja kita. Sehingga untuk soal ini jawaban kita adalah A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan Anda. Jadi sesuaikanlah sesuatu pada tempatnya. Jadi sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga dengan begitu ada nilai moral yang kita tunjukkan. Oke, berikutnya. Salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Maka sikap Anda: A. Mentoleransi sebab baru kali ini dia melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Untuk soal ini jawabannya adalah E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya, karena tidaklah baik kalau langsung menegurnya, apalagi melaporkannya pada atasan tanpa mengetahui alasan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Anda dimutasikan ke unit lain yang baru bagi Anda, maka Anda akan A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. C. Menunggu instruksi saja sambil berkenalan dengan rekan-rekan baru. D. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan dan bertanya hal seputar unit tersebut. Ketika dimutasikan ke unit lain yang baru bagi kita, maka untuk mengenal, untuk memahami dan mempelajari mekanisme kerja unit tersebut,
sebaiknya melalui arsip dan aturan kebijakan yang tertulis dengan jelas. Jadi itu semuanya resmi gitu ya. Jadi nanti ketika bekerja tidak ada kesalahan persepsi atau kesalahan pemahaman dalam melakukan setiap kebijakan dan visi misi dari unit tersebut. Jadi jawaban kita adalah B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Selanjutnya, di kantor Anda terjadi masalah dalam tim kerja Anda, namun secara personal Anda tidak terlibat pada masalah tersebut. Maka sikap Anda: A. Meminta rekan kerja bertanggung jawab secara penuh. B. Mengabaikannya karena merasa bukan kesalahan Anda. C. Ikut menyelesaikannya jika diminta oleh rekan lainnya. D. Mencari tahu siapa penyebabnya. E. Mencari tahu terkait masalah tersebut dan ikut bertanggung jawab menyelesaikannya. Di dalam tim, setiap pekerjaan adalah tanggung jawab bersama. Meskipun pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dibagi secara personal, namun secara tim harus ditanggung-jawabi oleh semua anggota tim. Nah, ketika ada masalah, maka yang sebaiknya dilakukan adalah mencari tahu terkait masalah tersebut dan semua anggota tim ikut menyelesaikannya. Ya, jadi bukan mencari tahu untuk menyalahkan rekan, tetapi untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Berikutnya, Anda mendapat tugas menjadi ketua panitia dari suatu acara. Hal yang Anda lakukan untuk meminimalisir kecurangan adalah: A. Melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan sendiri tanpa melibatkan orang lain. B. Menggunakan sistem digital untuk transparansi keuangan. C. Menegaskan dari awal pada rekan tim jika ketahuan melakukan kecurangan maka akan mendapat sanksi hukum. D. Menunjukkan keteladanan dan mengajak seluruh anggota tim bekerja sesuai aturan yang berlaku. E. Meminta anggota membuat laporan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Di sini yang diminta adalah nilai moral yang harus kita tunjukkan kepada rekan-rekan di dalam tim kita, ya. Maka ini jawabannya adalah D. Menunjukkan keteladanan dan mengajak seluruh anggota tim bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita tunjukkan bagaimana bekerja yang baik, ya, sesuai dengan aturan, dan kita ajak rekan-rekan tersebut untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pekerjaan di kantor Anda sudah selesai dan karena itu sebagian rekan Anda pulang lebih awal dari jam pulang normal. Bagaimana dengan Anda? A. Teman karib Anda pulang lebih awal, maka Anda mengikutinya. B. Karena sebagian teman melakukannya, maka hal itu dapat dimaklumi. C. Mengikuti aturan yang berlaku dan pulang sesuai jadwal. D. Karena ada urusan tertentu, Anda pun pulang lebih awal dengan alasan tersebut. E. Pulang sesuai jam normal agar terlihat lebih baik dari rekan lainnya di hadapan pimpinan. Oke, di sini yang diminta adalah kepatuhan kita terhadap aturan. Meskipun sudah selesai semua pekerjaan untuk hari itu, ya, namun kita tetap harus pulang sesuai jam normal. Nah, apa yang kita lakukan untuk menunggu jam pulang normal tersebut? Ya, kita bisa membaca-baca untuk menambah wawasan, gitu ya, untuk menambah pengetahuan, atau bisa merencanakan apa yang kita lakukan untuk esok hari, ya. Berikutnya, bagaimana Anda berusaha untuk mencegah gangguan seperti tamu, rapat, telepon ketika jam kerja? A. Tidak terganggu dengan hal itu. B. Menyortir terlebih dahulu terkait hal tersebut. C. Selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Jika memungkinkan akan diterima hal apapun itu. E. Jika menguntungkan secara pribadi maka akan diterima. Nah, untuk soal ini jawaban kita adalah B. Menyortir terlebih dahulu terkait hal tersebut. Jadi dilihat dulu ya, kira-kira tamu ya yang datang itu untuk hal apa, terkait pekerjaan atau tidak gitu ya, atau hal-hal penting lainnya. Jadi dipilihlah terlebih dahulu. Kalau hanya untuk ngobrol gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Nah, demikian dulu untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi teman-teman ya. Semoga dapat dipahami dan teman-teman lulus semua untuk P3K tahun ini.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.